Dua lelaki pemabuk tadi bertanya, "Mengapa bisa tidak ada air?" bentak mereka. Seseorang menjawab, bahwa unta Nabi Soleh lah yang menghabisi air-air di perkampungan. Permintaan unta dari kaum Samud disanggupi oleh Nabi Soleh. Ia berkata, "Wahai kaumku, sungguh kalian telah memberikan banyak syarat, aku berjanji akan memenuhinya. Tapi aku juga memberikan syarat kepada kalian untuk jangan sekali-kali menaiki unta tersebut, jangan melemparnya dengan batu, juga tidak boleh memanahnya, dan jangan menghalangi ketika ia hendak minum. Begitu juga tidak boleh mengganggu anaknya." Mendengar permintaan Nabi Soleh, mereka sepakat untuk mengikuti aturan tersebut. Setelah itu Nabi Soleh melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian ia mengadahkan tangannya ke langit untuk berdoa. Ia melangkahkan kakinya ke dekat batu besar, batu tersebut ia pukul dengan tongkat, yang diriwayatkan bahwa tongkat tersebut milik Nabi Adam. Setelah dipukul, batu besar itu bergerak-gerak, dan bersuara merintih seperti orang yang hendak melahirkan. Dengan izin Allah kejadian yang di luar nalar pun terjadi, seekor unta keluar dari batu dengan bentuk yang persis diminta oleh kaum Samud. Ia juga memiliki anak yang akan terus mengikuti. Di hadapan orang banyak unta itu mengeluarkan suara, "Tiada Tuhan selain Allah dan Soleh adalah utusan Allah." Hal tersebut semakin membuat raja dan kaum Samud terkejut. Raja mereka pun seketika berdiri mendatangi Nabi Soleh. Ia mencium kepala Nabi Soleh seraya berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Soleh adalah utusan Allah." Dan kemudian diikuti oleh semua orang pada saat itu. Hari demi hari berlalu, unta Nabi Soleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Ia dan anaknya berjalan ke gunung-gunung, lembah, untuk mencari makan. Saat sore hari, unta Nabi Soleh memasuki wilayah perkampungan kaum Samud dan memberikan salam kepada mereka, bahkan ia juga memberikan air susu sebagaimana permintaan kaum Samud. Seusainya, ia mendatangi masjid Nabi Soleh dan beristirahat di sana. Demikianlah unta Nabi Soleh menjalani hari-harinya, hingga suatu hari hewan-hewan ternak kaum Samud tidak lagi bisa mendatangi sumur untuk mengambil air, karena mereka takut kepada unta Nabi Soleh. Pada kaum Samud terdapat seorang perempuan cantik yang bernama Fatem. Ia sangat dicintai lelaki yang juga dari golongan kaum Samud bernama Misda. Ia termasuk orang yang keras, juga memiliki sahabat yang bernama Kidar. Suatu hari keduanya bersepakat untuk mendatangi wanita cantik tersebut untuk bermabuk-mabukan. Sesampainya di sana, wanita tersebut langsung memberikannya arak. Misda pun meminta air putih untuk dicampur. Hal yang tidak terduga, wanita tersebut tidak menemukan air, bahkan ia mencari ke tetangganya dan hasilnya pun tetap nihil. Dua lelaki pemabuk tadi bertanya, "Mengapa bisa tidak ada air?" bentak mereka. Seseorang menjawab, bahwa unta Nabi Soleh lah yang menghabisi air-air di perkampungan. Mendengar jawaban tersebut mereka marah dan segera mendatangi kelompok mereka. Misda berkata, "Aku ingin membunuh unta tersebut, apakah kalian mau membantu?" Kelompoknya pun menjawab bahwa mereka akan membantu. Mereka pun berpencar untuk memburunya. Kidar menemukan unta tersebut di suatu gunung. Ia mendekat ke unta Nabi Soleh dengan sergap. Ia langsung menebas unta tersebut hingga terjatuh dan mati seketika. Tidak puas, mereka mencari lagi anak unta Nabi Soleh. Untungnya anak unta tersebut segera lari dari kejaran mereka. Anak unta tersebut tidak ditemukan. Sementara unta Nabi yang sudah mereka sembelih, mereka mengambil daging-dagingnya. Tidaklah ada satu rumah kecuali mendapatkan daging unta tersebut. Mereka berkumpul dan berpesta dengan memakan daging unta Nabi Soleh. Ketika kabar unta Nabi Soleh tersebar luas, yang akhirnya sebagian orang di sana mendatangi Nabi Soleh untuk memberitahu bahwa untanya telah disembelih. "Wahai Soleh, ini bukan perbuatan kami, yang membunuhnya adalah kelompok Kidar." Mendengar pembelaan mereka, Nabi Soleh menjawab, "Pergilah kalian untuk mencari anak unta tersebut. Semoga kalian tidak tertimpa azab Allah." Mereka pun mencari, tak lama kemudian anak unta tersebut ditemukan bersembunyi di batu besar, batu yang merupakan tempat ia keluar pertama kali. Nabi Soleh mengatakan kepada kaumnya, "Silakan kalian bersenang-senang di rumah kalian selama 3 hari, tapi setelahnya kalian akan tertimpa azab Allah. Aku beritahu kalian, bahwa tanda azab kalian telah tiba, yakni di hari pertama wajah kalian akan memerah, di hari kedua wajah kalian menjadi kekuningan-kuningan, dan di hari ketiga wajah kalian menjadi hitam." Jelas Nabi Soleh. Tak lama kemudian janji Nabi Soleh benar-benar nyata. Wajah mereka langsung berubah menjadi merah. Melihat hal ini mereka langsung mencari Nabi Soleh karena ingin membunuhnya. Nabi Soleh bersembunyi di rumah pembesar salah satu kaumnya yang beriman. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Soleh untuk keluar dari desanya bersama kaumnya yang beriman.
Mereka pun keluar dari desa tersebut dan menetap di Palestina. Keesokan harinya, di hari keempat, kaum Samud telah pasrah, mereka sudah siap menerima azab. Bahkan tak banyak dari mereka telah menggunakan kain kafan. Ketika ajal mereka datang, suasana menjadi gelam, langit pun bergemuruh, dan keluarlah suara pekikan dari langit yang sangat keras. Jantung-jantung mereka langsung copot karena hantaman tersebut. Dan mereka semua tewas seketika, tidak ada yang selamat di hari itu, karena mereka telah melanggar janji kepada nabinya. Diriwayatkan, bahwa Nabi Soleh berpindah tempat dari Palestina menuju Makkah. Ia selalu menangis untanya siang dan malam. Datanglah malaikat Jibril membawa kabar gembira. Wahai Soleh, sesungguhnya untamu akan dibangkitkan lagi oleh Allah di hari kiamat. Dan ia akan menjadi tungganganmu. Mendengar berita ini Nabi Soleh sangat senang, ia pun tidak lagi bersedih. Ia pun menetap di Makkah, kemudahan wafat di sana pada usia 180 tahun.